Apa kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa? Senang sekali Pak Guru kali ini menjumpai kalian. Kalian masih semangat? Kita akan belajar hari ini yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita pelajari adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian sudah siap ya? Bunyi itu dapat dipantulkan atau diserap. Ini adalah sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat dipantulkan atau diserap itu dipengaruhi oleh jenis permukaan benda yang dikenai bunyi. Jika permukaan benda keras, maka bunyi akan dipantulkan. Tetapi jika permukaannya lunak, maka bunyi itu akan diserap atau istilahnya adalah peredam bunyi. Bunyi dapat dipantulkan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Mari kita simak animasi yang sudah Pak Guru siapkan. Ini adalah contoh bunyi yang memperkuat bunyi asli. Ketika seseorang berbicara, bunyi itu akan dipantulkan oleh dinding-dinding. Karena ruangannya kecil, maka bunyi yang dipantulkan tadi datangnya bersamaan dengan sumber bunyi. Kita akan coba perhatikan. Dalam video ini, ketika seseorang berkata A, maka saat itu juga telinga akan menangkap kembali bunyi A tadi yang dipantulkan oleh dinding. Jadi antara sumber bunyi dengan bunyi diterima kembali itu waktunya bersamaan. Sekarang yang kedua adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Hampir bersamaan. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Atau kalau kamu pernah pergi ke sebuah stadion dalam ruangan, kalau kamu berbicara, maka akan menimbulkan gaung. Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan animasi berikut ini. Ketika orang berbicara A, nah, kemudian diikuti, tidak bersamaan. Jadi datangnya setelah bunyi asli. Kita akan coba ulangi lagi. A. Jadi orang ini masih berbicara dan suara yang dipantulkan itu mengikuti, hampir bersamaan. Itu yang disebut gaung. Lalu yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya yang cukup jauh. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Ini animasinya. Jadi orang berbicara A, bunyi kemudian dipantulkan oleh dinding. Setelah bunyi selesai, kemudian bunyi pantul baru diterima kembali. Ya, jadi ini adalah gema. Yuk, kita coba lagi ya. A dipantulkan, kemudian diterima kembali. Jadi seperti orang bersaut-sautan. Untuk lebih jelasnya,
kalian bisa melakukan percobaan berikut ini. Yang harus kamu siapkan adalah beberapa buku, tabung kertas, stopwatch. Kalau tidak ada stopwatch ya jam tangan seperti ini yang ada suaranya. Lalu gabus, piring, dan meja. Siapkan alat-alatnya. Bagaimana kita melakukan percobaan? Yang pertama, siapkan satu buah meja. Lalu tumpuklah dua tumpukan buku. Buku apa saja tidak masalah. Kemudian bentuknya seperti ini ya. Kemudian tabung kertas kamu letakkan seperti ini. Kemudian kalau sudah, nah siapkan piring. Piring ini diletakkan di belakang dan ada yang memegang. Jadi kamu butuh teman ya. Kemudian stopwatch atau jam tangan. Letaknya seperti ini. Kemudian kamu dengarkan stopwatch melalui lubang-lubang pada tabung kertas. Apakah kamu mendengar? Jika di belakang itu adalah piring, kemudian bandingkan ketika piring ini kamu ganti dengan benda yang lain, misalnya gabus. Apakah ada perbedaan? Apakah semakin keras atau justru semakin lemah? Nah, benda-benda yang ada di belakang itu bisa kamu ganti dengan kertas atau kain atau apa saja. Kemudian kamu bandingkan masing-masing, manakah yang lebih keras dan manakah yang semakin lemah. Nah, ini adalah percobaan untuk pemantulan bunyi. Baik, mudah ya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Kamu simak satu persatu, kerjakan secara urut dari atas ke bawah, dan kemudian kamu bisa membuat resume atau laporan. Baik. Oke, selanjutnya bunyi yang diserap. Selain dipantulkan, bunyi juga bisa diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak, atau istilahnya benda peredam bunyi. Seperti pada gambar ini adalah sebuah ruangan yang dinding-dindingnya dilapisi dengan karpet. Tujuannya adalah untuk meredam suara atau meredam bunyi. Apa saja yang biasanya diberi peredam? Misalnya adalah studio musik, supaya tidak mengganggu tetangga kiri kanan, supaya suara tidak sampai keluar dan mengganggu lingkungan. Maka di dalam studio itu diberi peredam, dilapisi dengan karpet. Selain itu juga bioskop. Bioskop juga diberi peredam supaya untuk menghindari gaung. Karena gaung itu tidak nyaman. Jadi orang berbicara itu tidak jelas karena suaranya bertumpuk ya. Ini biasanya di bioskop diberi peredam. Nah, bahan-bahan apa yang bisa meredam bunyi? Yaitu karpet. Kemudian ada busa. Kemudian ada juga kain, goni, kain wol atau wol, dan lain-lain ya. Bisa kamu temukan dengan melakukan uji coba seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya. Baik, Pak Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian mendapat manfaat dari video ini. Semoga video ini membantu kalian lebih memahami tentang bunyi, sifat-sifat, dan
bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat dan sampai jumpa.